Dan saya nggak percaya meskipun teman-teman itu ya mungkin untuk cari muka dengan menyebutkan bahwa kami adalah mendukung Pak Jokowi, pemerintah Pak Jokowi. Nah, saya berbohong kalau Bapak Jokowi mendengar ini, ya ini yang cari muka semacam ini kalau menggunakan cara-cara yang ilegal, biasa, abal-abal dan mencurcat macam itu sudah tentu beliau ya, saya yakin betul beliau nggak berkenan juga. Jangan hanya orang kemudian mengenai kasus yang ini gitu Pak, apakah akan dibawa ke meja hijau gitu atau akan ada nanti konferensi pers yang lebih besar gitu Pak? Ya, begini, sebenarnya persoalan itu selesai dan sudah selesai. Mereka kemarin kan mengadakan acara yang disebut-sebut Munaslup itu kan nggak masuk di akal, diselenggarakan di rumah seseorang. Munaslup dimanapun biasanya di gedung, kalau nggak di hotel, di gedung, itu di rumah seseorang, di rumah pribadi. Kemudian tidak ada izin atau pemberitahuan kepada kepolisian, karena awalnya itu diselenggarakan di hotel Grand Kemang. Pihak hotel pun kami sudah dapat suratnya, pihak hotel pun menyatakan mereka tidak bersedia dan tidak ada pernah diselenggarakan kegiatan bersifat nasional di Grand Kemang. Yang ketiga, tidak korum, jauh dari korum karena DPW se-Indonesia bersama kami di Jakarta pada saat bersamaan. Ini sebagian ada di sini, ini ketua-ketua DPW. Itu di Jakarta, 31 DPW di Jakarta dari 34. Yang 2 izin, yang 1 juga artinya yang 3 memang berizin. Artinya apa? 100% atau saya katakan 99,9% DPW Indonesia ada bersama dengan Pak Tommy Soeharto, bersama kami di sini. ADART mengatakan harus kalau Munaslup itu harus seizin dan sepertujuan dari 2/3 dari DPW Indonesia. Ini aja nggak sah. DPD Indonesia demikian pula harus izin secara nasional begitu. Sementara DPD partai, ketua partai dari ketua, sekretaris, bendahara yang sah itu semua kiblatnya ya kepemimpinannya hanya tunggal, Tommy Soeharto. Sekjennya ya saya di sini, beliau Budi Santoso. Begitu. Nah, sampai sekarang itu yang sesuai dengan SK yang sah, yang dilegalkan oleh negara lewat SK dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Dr. Lauli, sahabat saya itu. Jadi dengan demikian, saya ingin beritahukan kepada publik semuanya, ya ini sebenarnya ya agak lucu dan gimana, karena benar-benar ya tidak ini, tetapi ya kalau mereka mengadakan itu dan konon kabarnya bendera lambang partai dirubah juga dari kuning menjadi putih dan nama pun dirubah menjadi Beringin Karya, padahal dari awalnya didirikan namanya bukan Beringin Karya, namanya cukup berkarya, tidak ada tidak ada singkatan atau perpanjangan dari berkarya itu apa, ya namanya berkarya. Dan kata-kata berkarya itu adalah murni usulan dari Mas Tommy Soeharto yang kemudian diketok palu oleh Rapimnas, yaitu nama sebelum Rapimnas saat itu kan beliau sebagai ketua Dewan Pembina yang memang punya otoritas untuk mengusulkan. Jadi dengan demikian terhadap yang menamakan dirinya Restu Menyelamat, kemudian mereka juga ini majelis tinggi, katanya majelis tinggi kan berjumlah 10 orang. Dari 10 orang itu 7 berkiblat pada kepemimpinan Pak Tommy Soeharto, tinggal 3. Satu mengundurkan diri, tinggal tersisa 3, ialah Pak Mukti, Pak Badar, sama Bu Korinda. Gimana hukum mana mengatakan 3 lawan 7 kemudian menang? Nggak ada, dari segi nggak ada. Jadi sebenarnya amat sangat lemah alias doif kalau dalam hasan agama ya. Itu dari argumentasi mereka, dan yang datang kan orangnya dari itu ke itu gitu loh ya. Nggak mungkin sebuah perhelatan nasional itu lewat Zoom meeting kemudian ketok palu. Bagaimana kalau itu terjadi, ya itu menjadi bencana demokrasi. Kalau itu terjadi dan itu disetujui,
beresiko sekali bagi pemerintah siapapun iya. Saya yakin pemerintah sudah tentu tetap akan menjaga demokrasi kita, menjaga hukum kita. Dan saya nggak percaya meskipun teman-teman itu ya mungkin untuk cari muka dengan menyebutkan bahwa kami adalah mendukung Pak Jokowi, pemerintah Pak Jokowi. Nah, saya berbohong kalau Bapak Jokowi mendengar ini, ya ini yang cari muka semacam ini kalau menggunakan cara-cara yang ilegal, biasa, abal-abal dan muncul semacam itu sudah tentu beliau ya, saya yakin betul beliau nggak berkenan juga. Jangan hanya orang kemudian semacam cari muka, kemudian berbuat perintah menggunakan cara-cara yang yang tidak sepatutnya sebagai sebuah partai kemudian dilenggarakan itu. Kalau itu terjadi ya bencana bagi demokrasi kita. Saya tidak yakin bahwa Jokowi sampai gini sampai beliau turun tangan akhirnya mengesahkan ini. Saya nggak percaya karena Pak Jokowi sudah tentu menjaga kehormatan demokrasi dan saya meyakini itu. Jadi ini masih jauh panggang dari api kalau memang itu. Dan saya memberitahukan lewat teman-teman pers, ini memang saya diminta oleh Bapak Ketua Umum untuk menjelaskan ke publik. Dengan mangkat beliau saya jelaskan pada seluruh khalayak ramai, termasuk lewat pers, saya mohon siarkan. Nah itulah sikap kami dan kami baik-baik, komandan kami tetap Tommy Soeharto, dan kami bersama-sama di sini baik. Dan kalaupun ada kekurangan, kami yakinin pasti banyak kekurangan, banyak lubang-lubang yang nanti akan kita tambal dan kita benahi bersama-sama. Bagaimanapun kami partai baru, partai sebesar PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan lain-lain pun juga banyak kekurangan. Mereka juga mau berbenah, maksud kami nggak berbenah, nggak mungkin. Kami tentu akan berbenah. Saya kira itu ya, teman-teman ketahui ya.